Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Semua sehat, semua masih hidup. Haleluya. Kita ada di dunia orang hidup. Amin. Ketika kita ada di dunia orang hidup, kita senangkan hati Tuhan. Kita bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Tuhan adalah pengampun di dalam setiap dosa-dosamu. Dosa-dosa kita, semua manusia memiliki kesalahan. Dan dosa itu harus diampuni, dosa itu harus terhapuskan. Karena di dalam dosa akan menjadikan satu penghalang berkat buat kita. Maka dari itu mari saya ajak memuji, menyembah, dan kita dengar firman Tuhan. Amin. Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah melemparkan setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau melewang dosaku. Percayalah, dosa kita minta untuk dibuang. Pelanggaranku. Amin. Oh, ke dalam tubir laut, melemparkan dosaku. Tuhan yang sanggup melemparkan setiap dosa-dosa saudara. Amin. Itu kesalahanku. Tuhan tidak akan pernah memperhitungkan kesalahan saudara dan saya ketika kita bertobat, ketika kita mengakui atas segala dosa kesalahan itu. Karena Bapa penuh cinta, Bapa penuh kasih, dan Dia sanggup mengampuni atas setiap kesalahan dan dosa kita. Amin. Indah hati yang amin, amin. Tuhan tahu kehancuran hatimu dan Tuhan sanggup untuk memberikan pengampunan ini. Kepadamu ya Tuhan, amin, amin. Tuhan yang Kau beri, Tuhan sanggup mengampuni atas segala dosa-dosamu. Oh timur, katakan bersama, sejauh timur dari barat, Engkau meluang dosaku. Kita iman, percaya bahwa Tuhan sudah membuang setiap dosa-dosa kita. Amin. Lagi pelanggaranku. Haleluya, haleluya. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Ya Bapa, dan hina hati yang hancur, berterima kasih. Kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan atas segala pengampunan yang sudah Kau berikan bagi kami. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
memulihkan saudara dan saya. Oh haleluya. Pulihkanku, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, pengampunan yang besar telah Kau beri. Kami layak bersyukur ya Bapa. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Yesus. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa kami kembali bersyukur dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami rindu Bapa, Kau selalu ada di dalam kami Tuhan, agar berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami tidak terhalang karena kesalahan kami dan karena dosa kami Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan, terus hadir dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Kau ingatkan kami Tuhan. Ketika Engkau mengingatkan kami Tuhan, Kau memberikan hikmat atas kami, sehingga setiap firman yang kami terima hari ini Bapa dapat membuka pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberi judul Mengapa Macet dalam Berkat Tuhan. Ternyata ada sesuatu. Mau tahukah rahasianya? Ayo kita ikuti bersama-sama. Kita buka di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, di dalam firman ini menceritakan bahwa kepercayaan Tuhan itu jangan sampai kita curi. Mencuri apa? Misalkan kita sudah dipercaya oleh Tuhan. Dan kepercayaan itu adalah barang yang Tuhan khususkan buat kita. Tetapi kita tiba-tiba memiliki roh keakuan, roh keegoan, roh kesombongan, kesombongan ya otomatis ya, yang seringkali tanpa ada aku nggak bisa, tanpa ini nggak bisa. Itu berarti mencuri saat kemuliaan Tuhan. Contohnya di sini, saya mengambil contoh di dalam Yosua 7 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Di sini berbicara dosa dan hukuman Akhan. Semua sudah ambil catatan? Oke, kita lanjut ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akhan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, terlalu ceroboh orang-orang Israel ini. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai di kota Ai.
Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada Yosua, orang-orang yang disuruh pergi tadi, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 203.000 orang, 203.000 orang yang diutus ya, pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Jadi peperangan di sini ya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, ke Ai. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Mengapa? Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat, berarti dari orang-orang Israel ini sudah kalah. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Jadi Yosua itu sujud, dia mengoyakkan bajunya. Mengapa? Kok bisa kita ini bangsa yang disayang oleh Tuhan, kok bisa seperti ini? Nah, di sini hati-hati saudara. Saudara jangan merasa bahwa saudara orang yang hebat karena saudara orang yang rajin beribadah, saudara orang yang rajin memberikan persembahan atau perpuluhan atau pelayanan apapun. Wow, saudara ada di atas angin ya. Ternyata kita lanjut firman Tuhan. Di sini dikatakan bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Jadi Yosua bersujud. Kenapa? Dia bingung sekali di ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhan, ku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakankah? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Yosua bingung. Bagaimana? Padahal berkat. Yang saya sampaikan juga berkat. Tetapi kenapa mujizat? Tetapi kenapa kok akhirnya tidak jadi? Ingat satu, jangan engkau mengambil apa yang dikhususkan dari Tuhan buat saudara. Di ayat berikutnya, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Itu yang menjadi pertanyaan dari Yosua. Tuhan gentar? Enggak. Karena apa? Karena Tuhan tahu keakuan, kesombongan. Ya, di sini saya berbicara itu. Nah, bukan karena itu. Karena apa? Ayo kita lanjut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Nah, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Ada langgaran, ada pelanggaran. Ketika saudara dan saya mau tunduk terus di dalam otoritas Bapa, saudara tidak melanggar percaya, tidak akan ada kemacetan. Macet apa, Bu? Macet berkat. Macet apa, Bu? Macet jawaban doa. Asalkan kita tidak melanggar. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan ya. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ketidakjujuran datang. Yang membuat kemacetan dalam berkat adalah ketidakjujuran. Jangan sampai kita tidak jujur di hadapan Tuhan.
Amin. Kita harus menjadi anak-anak yang jujur dalam segala hal. Tanggalkan ketidakjujuran itu. Saudara pasti mengerti. Saudara tahu aku tidak jujur. Hari ini aku tidak jujur kepada Tuhan. Hari ini aku bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemarin-kemarin aku lupa karena aku diberkati. Hari ini berkatku mulai merosot. Aku marah-marah. Aku berprasangka yang tidak baik kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya. Melalui pendoa-pendoanya. Nah, ini yang mencuri barang yang dikhususkan itu. Mari kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Kita utamakan Tuhan. Ketika kita jujur dan mengutamakan Tuhan, percayalah ada berkat yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa. Di ayat 12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Tuhan akhirnya marah. Amin. Tuhan marah. Karena apa? Karena mencuri kemuliaan Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan itu adalah suatu kepercayaan yang besar. Itu adalah anugerah yang besar. Ketika saudara dipercaya, bertahanlah dalam kepercayaan itu. Bisa menjaga barang ini. Bisa menjaga kepercayaan ini dengan luar biasa. Jangan main-main dengan kepercayaan. Dan semau gue, yang dipentingkan hanya dirinya sendiri. Tidak mementingkan orang lain. Itu termasuk di dalamnya. Keakuan, kesombongan itu juga adalah hal yang tidak mengindahkan nama Tuhan sama sekali. Itulah yang dicuri, itu yang tidak menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan bisa menumpas, bisa. Tuhan bisa menghabiskan, bisa. Tuhan bisa membalikkan segala sesuatunya yang indah menjadi tidak indah, bisa. Seperti membalikkan telapak tangan, kalau Tuhan mau itu enggak sukar. Di ayat 12 bisa dilihat, bisa dilingkari, nanti dikupas diulang kembali ya. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Tuhan tidak minta untuk dikembalikan tetapi dimusnahkan, dipunahkan. Dari keangkuhan saudara dipunahkan, dari kesombongan saudara dipunahkan, dari pikiran-pikiran negatif saudara dipunahkan. Kepada siapa pemikiran negatif itu? Saya tidak tahu. Saya percaya saudara sendiri pasti mengerti apa yang dimaksudkan. Amin. Pasti saudara mengerti. Kenegatifan kepada orang-orang yang tulus hati itu adalah barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi engkau bernegatif, tidak memiliki pemikiran positif. Kembali dalam kepositifan. Percayalah saudara akan diberkati kembali. Haleluya. Tuhan sungguh indah buat kita semuanya. Ya, di ayat 23, 45, 10, 12 lingkari itu. Ayat berapa Bu? 2 dan 3. Amin. Ayat berapa lagi? Ayat 4 dan ayat 5. Nanti dibaca lagi ya. Ayat berapa? 10 dan 12. Amin. Kita tidak bisa menganggap enteng dosa atau ketidaktaatan kepada Tuhan. Itu jangan dianggap enteng. Hal ini sangat penting sekali. Ketika kita ada di dalam dosa, ketika kita tidak memiliki roh yang taat, Tuhan sanggup untuk memberikan hukuman kepada kita. Mengapa? Sebab dosa dan ketidaktaatan dapat menjadi penghalang akan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika kita menyadari perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu untuk segera bertobat dan meminta pengampunan daripadanya. Amin. Seperti Yosua, kita juga perlu memohon hikmat dari Tuhan setiap hari agar Dia menyingkapkan hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak berkenan kepadanya. Maka dari itu setiap bangun pagi kita mengucap syukur, kita menyerahkan hidup kita dan kita minta hari itu supaya selalu diberi tuntunan oleh Roh Kudus dan hikmat yang daripada Allah Bapa turun atas kita, sehingga perjalanan kita itu akan menuju dalam kebenaran. Ketika saudara benar, ketika saudara dikenan oleh Tuhan, percayalah engkau aman dalam tangannya. Kemanapun engkau pergi, engkau disertai. Dimanapun engkau berada,
Tuhan ada bersamamu. Keuangan-keuanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kau tidak akan hidup dalam kekurangan dan bermasalah, tetapi engkau akan semakin diberkati. Tetapi satu hal, jangan mudah bersungut-sungut, jangan engkau tinggi hati, jangan engkau memiliki roh keakuan. Karena semua itu Tuhan yang memiliki hidup saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Begitu indah dan luar biasanya firman-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kau terus menyadarkan kami Bapa, agar kami tidak terdampar, tetapi kami selalu Kau berkati dan Kau berkati. Kuasa kehadiran-Mu, mujizat-Mu senantiasa menyertai kami dan keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini adalah hari Sabtu, hari ini adalah hari kami menantikan esok untuk beribadah bersama-sama. Taruhkanlah urapan yang baru atas anak-anak-Mu Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu hari ini dan kebenaran firman-Mu untuk esok Bapa boleh kami nikmati dengan sukacita di dalam nama Yesus, dan berkat Allah turun atas setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selamanya. Terima berkat yang kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selesai sudah.